Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Vitanev. Seperti yang kita ketahui bersama, Timnas Indonesia U23 kalah dari Guinea U23 di pertandingan playoff Olimpiade 2024 di Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine, Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 sebenarnya bisa mengimbangi permainan Guinea U23, tapi kesulitan untuk bisa menciptakan peluang mencetak gol yang bersih. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong mengatakan persiapan tim Garuda Muda bermasalah dengan absennya sejumlah pemain lini belakang, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Ridho menjalani hukuman bermain, sedangkan Hubner tidak dilepas oleh klubnya Cerezo Osaka. Usaha PSSI untuk mendatangkan Elkan Bakot untuk laga Indonesia versus Guinea juga gagal. Hanya bek PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga sebagai pemain baru yang berhasil didatangkan Timnas Indonesia U23. Laga kemudian berhenti selama beberapa menit sebab Witan mengalami cedera kepala dan harus mendapat perawatan. Witan mengalami insiden berbenturan kepala dengan pemain Guinea sehingga kepala harus diperban. Sayangnya setelah itu Witan melakukan pelanggaran pada menit ke-27. Ia melanggar lawan yang akan menyambut umpan silang dari kiri di kotak terlarang. Eksekusi penalti dilakukan Ilaik Moriba pada menit ke-28 dengan sempurna. Babak kedua memasuki menit ke-15, Guinea tetap menguasai permainan. Penalti kedua Guinea didapatkan di menit ke-77 saat Alfeandra Dewangga merupakan pelanggaran karena melakukan tackling di dalam kotak penalti. Pelatih Sintayong melakukan protes keras lantaran menganggap itu bersih. Sintayong justru dikartu merah oleh wasit. Kubu Indonesia sampai memanas dan melancarkan protes terhadap tindakan wasit. Pada penalti kedua, Al-Ghassime Bah gagal menunaikan tugas karena eksekusinya mengenai tiang gawang. Additional time 8 menit, Indonesia memasukkan Hoki Caraka sebagai pengganti Rafael Struijk. Indonesia tetap kesulitan menembus pertahanan Guinea. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong memasang Nathan Joan sebagai salah satu pemain belakang pada pertandingan ini. Nathan dimainkan bersama Komang Teguh dan Muhammad Ferrari. Lagi-lagi, pada pertandingan Indonesia versus Guinea, Nathan Joan melakukan penyelamatan tempat di depan gawang Timnas Indonesia U23. Ia menjadi orang terakhir yang mampu menahan bola sepakan pemain Guinea pada babak kedua. Pelatih Herenveen berterima kasih kepada Sintayong karena membuka matanya. Kees van Wonderen kagum dan terbantu dengan yang dilakukan Sintayong untuk Nathan. Karena menempatkan Nathan jadi gelandang dapat mengetahui potensi Nathan lebih dari sekedar jadi bek kiri. Pastinya jika masa peminjaman selesai dan kembali ke klub Swansea City, paling tidak klub bisa melihat kalau Nathan sekarang benar-benar mampu bermain di segala posisi, terutama di gelandang bertahan, dan yang pasti Sintayong layak mendapatkan pujian karena pengamatan dan keputusannya tepat kepada Nathan. Pertandingan akhirnya berakhir dan mereka harus mengubur mimpi tampil di Olimpiade Paris 2024. Meski kalah, Garuda Muda unggul di persentase penguasaan bola. Adapun secara statistik Indonesia U23 versus Guinea, U23 tak kalah jauh. Timnas Indonesia U23 unggul pada penguasaan bola di angka 51%, sedangkan Guinea hanya 49%. Keunggulan ini tampak ketika Guinea gagal mencetak gol lewat titik putih. Saat itulah performa permainan Indonesia meningkat meski harus ditinggalkan Sintayong akibat kartu merah dari wasit Francois Letakir. Timnas Indonesia U23 memang kalah dari akurasi passing, hanya mampu mengemas 74% sedangkan Guinea 82%. Tendangan tepat sasaran ke gawang hanya 1 kali, sedangkan Guinea sebanyak 4 kali. Statistik ini sebenarnya jauh dibandingkan Indonesia U23 saat melawan Uzbekistan U23, di mana dari sisi persentase Indonesia kalah segalanya. Terima kasih banyak atas perjuangannya Garuda Muda U23. Apapun hasilnya, kami sebagai pendukung Timnas Indonesia bangga punya kalian. Tetap semangat. Sampai bertemu kembali pada pertandingan second round World Cup Qualifiers Indonesia versus Irak yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2024 mendatang, dan pertandingan Indonesia versus Philippines pada tanggal 11 Juni 2024. Salam sehat untuk Anda semua. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.